bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Beb, semua kok dicaplok, semua kok diklaim. Mulai kapan NU didirikan oleh Habaib itu mulai kapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV. Sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun juga berada. Persoalan nasab Kelambak Lawi hari ini semakin mengental, di mana memang tidak bisa dipungkiri bahwa Kelambak Lawi sendiri tidak bisa mengkanter apa yang dinarasikan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani melalui tesisnya. Dan bahkan ada 3 penulis buku di belakang Kiai Imad juga ikut memberikan pengukuhan terhadap nasab Kelambak Lawi yang terputus ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya itu yang menulis adalah Gus Hasan. Ada satu yang menarik lagi baru-baru ini, di mana glorifikasi soal pendirian Nahdlatul Ulama itu juga pernah dilakukan oleh Bahar Smaik, dan hal tersebut ditimpali langsung oleh salah seorang suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sayyid Zulfikar. Saya kira Sayyid Zulfikar ini kita sudah tahu semua siapa beliau, di mana Sayyid Zulfikar secara terang-menerang menghajar Bahar Smaik yang membangun narasi bahwa Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Kelambak Lawi. Ya, jadi kalau kita melihat seluruh narasi-narasi yang ada memang sepertinya sudah by design. Nah, hanya saja ada yang melakukannya dengan cara lemah lembut seperti yang dimainkan oleh Aba Lutfi bin Yahya. Bahkan tidak saja sejarah NU, termasuk beberapa makam orang-orang yang memiliki sejarah penting di negeri ini itu dibalawikan. Sebutlah misalnya Sumoningrat II yang merupakan Panglima Mataram Islam. Nah, selain itu saya kira adalah bagaimana Aba Lutfi bin Yahya itu juga mempelopori sejarah Nahdlatul Ulama yang disandarkan pendiriannya itu salah satunya kepada kakeknya, yaitu Habib Hasyim bin Yahya. Hal ini juga sudah direaksi oleh Ketua PBNU dalam sidang pleno baru-baru ini, dan saya kira ini menjadi angin segar bagi para kaum muda Nahdien yang selama ini berjibaku berjuang meluruskan sejarah Nahdlatul Ulama. Seperti apa ceramah Bahar yang melakukan glorifikasi dan bagaimana Sayyid Zulfikar memberikan tampulan keras terhadap Bahar Smaik, kita simak videonya. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya menantu. Menantunya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bundusu. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu diciptakan, digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib sama daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Enggak mau ya, tidak mau. Hormat kepada habaib sampai 3 kali. Akhirnya, dan sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Beb, semua kok dicaplok, semua kok diklaim.
Mulai kapan NU didirikan oleh Habaib itu mulai kapan? Inisiatornya Habaib, pendirinya Habaib itu mulai kapan? Saya dari dulu baru kali ini dengar. Gak ada. Kemarin pesantren Sidogiri diklaim didirikan Habaib. Kemudian yang pertama kali dakwah di Indonesia, di Nusantara ini Habaib. Nah, sekarang NU didirikan oleh Habaib, inisiatornya Habaib. Ini semuanya sudah gak bener ini. Semuanya diklaim, diakui, semuanya Ba'alawi. Kalau alasannya dulu para habaib nggak boleh bikin perkumpulan, ini juga nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Nah, itu selisih berapa tahun? 2 tahun kan akhirnya ada Robitu Alawiyah, ada Al-Irsyad. Jadi nggak mungkin kalau orang-orang Arab itu susah mendirikan perkumpulan, itu nggak mungkin. Wong dulu orang-orang Arab itu banyak kok yang jadi kapiten. Itu sebuah apa ya? Jadi orang-orang Arab diangkat, dikasih jabatan, ya dikasih pangkat oleh Belanda. Itu dikenal dengan kapiten Arab. Nah, ada itu banyak orang-orang Arab yang jadi kapiten itu. Nah, ini contohnya yang di Tegal, Jawa Tengah. Ini di Pekalongan, di Banjarmasin, Barabai, Kalimantan, Manado, ya. Nah, ini di Pasuruan. Justru sebenarnya orang-orang pribumi, lebih-lebih para kiai, ya, itu sangat susah sekali untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Gak gampang loh mendirikan NU. Itu Kiai Hasyim itu malah sering dimata-matai dulu, dan berkali-kali didatangi oleh Belanda. Pernah suatu ketika, ini kalau nggak salah di tahun 1913, saya pernah baca Kiai Hasyim sempat didatengin oleh Belanda, dibujuk, dirayu supaya bisa kerjasama dengan Belanda. Ditawarin, dikasih penghargaan, dikasih medali dari emas apa perak gitu loh. Ya. Tapi Kiai Hasyim nggak mau. Kiai Hasyim Asy'ari ini menolak dan malah langsung bergegas mengumpulkan semua santrinya. Di situ beliau mengatakan bahwa dulu Rasulullah itu juga pernah dipanggil oleh kakek beliau, Abdul Muthalib, itu menyampaikan kepada baginda Nabi bahwasannya pemerintahan jahiliyah di Mekah itu memutuskan dan memberikan penawaran-penawaran kepada baginda Nabi. Apa? Ada 3 yang ditawarkan kepada Nabi. 1, kedudukan jabatan yang tinggi. 2, harta yang melimpah. Dan yang ketiga adalah gadis-gadis yang cantik. Ini ditawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa jawab Nabi? Nabi menolak. Nabi Muhammad menolak dengan mengatakan, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari ada di tangan kananku dan bulan ada di tangan kiriku, demi Allah aku tetap menolak. Aku tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Aku akan terus-menerus berjuang agar cahaya Islam terang benderang merata di mana-mana. Atau aku gugur lebur menjadi korban. Maka kamu semua anak-anakku, para santri, hendaknya bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW, hendaknya bisa mentauladani Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi dan menyikapi berbagai macam persoalan. Ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada santri-santrinya.
Nah, dari sini kan kelihatan berbeda. Siapa yang mau menerima medali, siapa yang tidak mau. Siapa yang mau kerjasama dengan Belanda, dengan siapa yang tidak mau. Kan begitu. Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah mendengar bagaimana Syed Zulfikar menimpali pernyataan daripada Bahas Mai. Apa pentingnya saya kira video ini adalah bagaimana supaya para mukibin ini yang notabene-nya adalah orang-orang pribumi itu menyadari, terutama kaum Nahdien yang selama ini terlanjur taksim kepada para kelambak Lawi, agar kemudian tercerahkan, tersadarkan, dan mau kembali ke pangkuan Nahdlatul Ulama. Karena para mukibin ini yang menjadi korban itu rata-rata adalah kaum Nahdien. Kenapa? Karena memang selama ini kita di Nahdlatul Ulama itu memang sudah menjadi doktrin agar bagaimana kelambak Lawi ini kita muliakan. Karena selama ini sebelum muncul tesis Kiai Dingus Al-Bantani, semua orang beranggapan bahwa mereka adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak salah juga. Tetapi kemudian menjadi sangat salah kalau sudah ada tesis yang muncul, fakta-fakta yang muncul, lalu kemudian orang masih taksim. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak menghargai mereka. Hanya saja sangat disayangkan kalau kemudian jangan sampai terjadi konflik horizontal di antara kita. Itu yang sangat berbahaya saya kira, sahabat. Oke, saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.